Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Febriani dari kelas M. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, perbedaan pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Perbedaan utama antar pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia adalah pengantar ilmu hukum berfungsi sebagai dasar bagi setiap orang yang akan mempelajari hukum secara luas beserta sebagai hal yang melingkupinya, sedangkan pengantar hukum Indonesia berfungsi untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia. Yang kedua, jelaskan pengertian disiplin ilmu hukum serta pembagian disiplin ilmu hukum. Disiplin hukum lazimnya diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap tindak. Segi umum disiplin hukum antara lain mencakup ilmu hukum, filsafat hukum, maupun politik hukum. Masing-masing disiplin hukum itu memiliki ruang lingkup tertentu. Soal yang ketiga, jelaskan sistem hukum yang ada di dunia. Sistem hukum di dunia secara umum terbagi atas 5 sistem utama. Yang pertama hukum sipil, yang kedua hukum umum, yang ketiga hukum sosialis, yang keempat hukum agama, yang kelima hukum adat ataupun gabung-gabungannya. Walau begitu, sistem hukum di tiap-tiap negara memiliki watak dan latar belakang yang berbeda-beda. Yang pertama, pengertian hukum sipil. Hukum sipil meliputi hukum perdata saja. Menurut Dedi Sumardi dalam buku Pengantar Hukum Indonesia tahun 1997, hukum sipil berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad 5 sebelum Masehi. Hukum umum adalah hukum yang dibangun oleh para juri melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa, sebagai kebalikan dari hukum statuta yang diterima melalui proses legislasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif. Ketiga, hukum sosialis adalah hukum yang digunakan di sebagai negara komunis. Hal ini didasarkan pada sistem hukum sipil dan ideologi Marxis-Leninis selama periode Perang Dingin. Keempat, sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci. Yang kelima, hukum adat. Tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan atau aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Soal yang keempat, jelaskan tugas, tujuan, dan fungsi hukum. Fungsi, tujuan, dan tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat yaitu hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingannya terlindungi. Maka hukum seyogyanya dilaksanakan secara nyata. Hukum berfungsi sebagai mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum mengkehendaki perdamaian. Itulah yang bisa saya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.